Hai hai hai, temenin aku yuk masak. Di sini aku mau masak air teh. Nah, ini aku punya cerita nih. Ceritanya dulu aku itu jualannya bukan jualan nasi ya, tapi jualan kelapa. Es kelapa malah, bukan masak nasi. Tapi kayak jualannya itu masih males-malesan, kayak mau buka nggak ya, ada yang beli nggak ya, gimana ini jualannya, gimana ini udah bener belum, tanpa dicoba, tanpa dirasain. Tapi lama-lama ya udah aku cobain, ternyata seger juga ya, enak juga ya, padahal takarannya itu nggak ngasal sih, cuma kan kita kan punya perasaan, pasti kita takar, oh ini pasti cukup udah segini. Tapi kalau misalnya kita dagang dan kita itu nggak mikirin, aku nggak butuh duit, aku nggak butuh ini, cuma namanya pikiran itu kadang kan kita berubah-ubah, hari ini mikirnya gini, besok mikirnya beda lagi. Dan waktu itu pas banget ada coronavirus pas tahun 2020. Nah, di situ aku mikir, masa iya sih hidup mau boros terus? Masa iya sih pengen apa-apa aja sampai bokeh banget? Sampai mikir, ya ampun aku pengen beli ini tapi dompetku kosong. Nah, pasti di situ baru berubah nih pikirannya. Dan posisi saat itu punya bayi umur 5 bulan, tapi otakku terus berpikir, oh iya ya, aku kan punya warung, ya udah aku kembangin aja meskipun punya bayi. Aku berusaha belanja, dan alhamdulillah anakku semakin hari semakin besar, belanja sambil gendong anak, bawa motor, ya begitulah. Tapi aku sabarin, aku telatenin, alhamdulillah. Nah, ceritanya juga kan aku itu kan punya warung es kelapa, dan itu gerobaknya itu gerobak soto. Gimana sih, karena kan ada gerobak nggak kepake, dan itu lebih bagus gitu, gerobaknya kayak gerobak modelan martabak, jadi leluasa gitu kan, soalnya kan warkop tapi ada es kelapanya. Dan setiap orang datang itu nanya gini, Mbak ada nasi nggak? Pengen makan. Dan alhasil aku kan suka bawa nasi dari rumah ya, dan itu nasinya itu kejual, nggak ke aku makan ya, karena orang pada nanyain, kadang kan makan Indomie pakai nasi gitu ya, ya udah nasi aku kejual. Dan kadang juga nih kalau misalnya bawa ayam goreng gitu ya, terus ditaruh di di lemari yang kelihatan, katanya, Mbak ada nasi nggak sama lauknya? Nggak ada. Lah itu apa? Mau? Iya, ya udah makan aja. Dan aku itu saat itu nggak tahu ya harus jual berapa, karena emang aku nggak ada bakat buat jualan gitu loh. Ya udah, aku bilang aja terserah mau bayar berapa. Dan saat itu bapak-bapak itu bayar aku 10.000 rupiah buat makan nasi sama ayam. Dan aku, oh gini ya ternyata jualan nasi. Nah, habis itu ya udah aku berusaha jualan nasi, dan aku beli magicom yang kecil. Tapi namanya juga jualan ya, kadang kita itu sudah mempersiapkan, apalagi kita itu kan basicnya itu bukan jualan nasi, tapi jualan es kelapa sama kopi plus Indomie. Malah ini pakai ada nasi, ujung-ujungnya apa? Nggak ada yang beli, dan itu sampai 2 hari ya, terus nggak aku angetin. Dan pas itu ada yang minta Indomie dan ada yang minta nasi juga, ya ampun, masa mana nasi kemarin, tapi posisinya masih bagus ya nasinya, ya nggak basi gitu loh. Ya udah aku kasih aja 1 piring makan berdua. Nah, habis itu ya udah deh, aku coba deh jadi masaknya di warung sambil dagang. Jadi kayak gini aja, jadi sambil masak sambil dagang, ya udah, jadi semuanya itu fresh ya, masak hari itu dijual hari itu. Nah, tapi kan namanya orang merintis itu kan nggak sesuai yang kita impikan gitu, nggak langsung wah laku, nggak gitu. Perjalanan itu benar-benar sulit banget masa lalu itu. Tapi aku nggak nyerah, karena apa? Karena yang aku masak itu, ya kalau nggak habis ya udah kita makan sendiri. Makanya kalau misalnya masak itu jangan asal-asalan, apalagi untuk jualan. Jadi ya udah, aku kan suka masak juga, meskipun masak skill aku itu nggak kayak koki-koki di luaran, tapi aku itu berusaha apa yang terbaik yang aku masak, dan ya udah sisanya dijual nggak apa-apa. Tapi hari demi hari namanya juga usaha ya, pasti menghasilkan. Nah, alhamdulillah ada aja yang beli, dan malah kadang kita masak sampai nggak kebagian. Dan kadang suamiku komplain, kamu ya masak tiap hari tapi jajan mulu di luar. Ya mau gimana lagi, orang masakannya kejual semua.
Ya udah nggak apa-apa kan, tapi dia nggak suka kalau misalnya kadang masakannya habis terus dia nggak kebagian, terus beli mulu di luar, dia bilang boros. Astagfirullahaladzim. Ya kenapa, kan udah kejual, udah dapat uang, ya udah uangnya buat jajan di luar. Dan kalau misalnya jual kelapa juga kan paling aku belinya 50 biji 40 biji, dan itu nggak habis, kadang sampai 2 minggu 3 minggu itu masih ada loh barangnya. Kataku, ini gimana ya berjualan es kelapa. Pokoknya kayak lambat banget. Tapi kalau misalnya barangnya baru turun gitu, kelapa baru turun dari orderan gitu ya, cepet larisnya. Tapi kalau misalnya sudah seminggu ke sana gitu, jadi tambah low gitu. Ya udah, makanya akan aku tambahin ada jualan ini jualan itu, jadi bukan cuma satu macam aja, jadi banyak macamnya jualannya. Pernah kan pagi-pagi ada yang order kelapa, sekali order 20 biji, mana badan lagi meriang, dan disitu berasa banget kayak lagi diuji hidupnya, fisiknya, mentalnya, dan semuanya apa-apa dipegang sendiri. Dan sampai kepikiran, yaudah deh kayaknya ganti aja deh, jangan jualan es kelapa, karena ya itu belahin kelapa itu butuh banget tenaga, apalagi sekali belah itu ya gimana sih, kadang 10 biji belah sendiri, belum dikerokin, belum dibungkusin. Nah itu tantangannya di situ. Kalau masalah untung gak untung, sebenarnya untung banget jualan kelapa, dan jualan nasi juga sama-sama untung, cuma kan kita kan harus pilih salah satu mana yang mau dipegang. Kadang kalau misalnya dipegang semua, kalau misalnya semuanya dapat orderan, kadang suka kelabakan sendiri. Ada yang minta es, ada yang minta kopi, ada yang minta nasi, ada yang minta apalagi gitu dalam satu waktu. Ya Allah, kadang suka pusing sendiri, bingung sendiri. Ya sudah deh, tapi kan Allah itu maha baik. Nah, ya, di situ jadi aku kepikiran mau jualan es teh. Jadi kelapanya aku nggak jualin lagi dan berhenti ordernya, berhenti stop jualan kelapa juga. Nah ini aku jadinya jualan nasi dan jualan es teh. Alhamdulillah jalan sampai sekarang. Jadi untuk kalian kalau misalnya mau mulai usaha, ya sudah, tapi untuk saat ini menurutku kalau misalnya kita mau usaha atau mau apapun, melangkah apapun, minta dulu sama Allah, minta dulu ridhonya sama Allah. Dan kalau misalnya belum punya ide untuk usaha, ya udah minta dulu sama Allah. Karena apa, sekarang aku mikirnya banyak-banyak berdoa aja kalau misalnya lagi dagang. Dan kadang kita itu minta petunjuk lewat sholat, dan ya semuanya itu harus Allah dulu, ngelibatin Allah semua, karena itu ngefek banget ke orderan kita, ke jualan kita. Pokoknya ya udah deh, intinya banyak-banyak bertakwa sama Allah. Apalagi kalau misalnya kita pedagang, ya harus banyak-banyak bermusahabah diri, banyak-banyak beristighfar, dan juga banyak-banyak bersolawat agar dagangan laris, rezeki lancar, dan kitanya itu tenang. Oke, semoga bermanfaat.